cukup relevan di era sekarang, di mana anak-anak sudah tidak memahami sejarah, wabil khusus adalah sejarah Islam. Ya, apa sesungguhnya makna dari mengukir sejarah dengan sejarah? Kita coba tanya kepada Ustaz Khalid. Ustaz Khalid, silakan disapa dulu. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam iman. Allah kumpulkan kita juga dalam keadaan takwa, dan mudah-mudahan Allah kembalikan kita nanti di yaumil kiamah dalam keadaan juga beriman dan bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita menjadi tahu apa itu kebenaran, karena beliaulah kita menjadi bertahan di dalam jalan dakwah, dan karena beliaulah kita menginginkan sebuah tempat tertinggi yang diperuntukkan tidak kepada para nabi, tidak kepada para syuhada, namun kepada orang-orang yang mereka terus-menerus mencintai agamanya, mendakwahkan agamanya, dan siap mati di dalam agama ini. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang juga insyaallah dikasih Allah, ataupun yang masih merencanakan untuk itu. Sangat senang sekali pada hari ini bisa berjumpa, dan saya ditemani oleh sahabat karib saya, ini mas namanya Ustaz Cahyo Ahmad Irsyad. Beliau yang membarengi saya ketika di Yuk Ngaji, dan pada hari ini kita bersama-sama bisa di IBF untuk menyampaikan satu materi sedikit berbagi tentang mengukir sejarah dengan sejarah. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, yang saya ingin sampaikan tentang sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Yang sangat sederhananya itu kadang-kadang kita melupakan pentingnya hal ini gara-gara itu sangat sederhana, yaitu tentang referensi. Nah, sebelum kita lihat tentang referensi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita tanpa keadaan tidak mengetahui apapun. Allah tegaskan itu dalam surat yang pertama kali yang dia turunkan, ayat yang pertama kali dia turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Wa 'allamal adama asma kullaha. Allah ulangi di dalam Al-Baqarah bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya, karena itulah kita menjadi punya pengetahuan. Sayangnya, kebanyakan di antara kita akhirnya memenuhi dengan informasi-informasi yang lain yang itu tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutuwatu syaiton, langkah-langkah syaiton, sehingga kita menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita melihat tentang referensi ini, saya pengen menegaskan berapa penting referensi ini. Jadi apa sih kemudian yang mempengaruhi kita dalam kita ini mengambil keputusan, dalam kita berbuat, dalam kita meyakini sesuatu dan merasakan sesuatu? Jawabannya referensi. Dan yang paling penting adalah kita tidak hanya membahas tentang kita, tapi kita hari ini membahas pada khususnya tentang generasi muda. Kita lanjutkan betapa pentingnya referensi. Nah, ini adalah tentang cara berpikir manusia. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, orang senantiasa berusaha mendefinisikan berpikir itu apa sih? Nah, berpikir itu ada di depan. Sederhananya begini, berpikir adalah bagaimana cara kita memasukkan fakta di depan mata kita, lalu kemudian masuk ke dalam kepala kita, kita simpan di otak kita, di mana otak itu adalah sangat penyesal itu berpikir. Kemudian ketika fakta itu dimasukkan ke dalam otak kita, dia harus melalui perantara, yaitu adalah panca indera. Kita bisa lihat ada fakta di depan, ada mata di situ, kemudian dari mata masuklah ke dalam otak yang bulatan itu, kemudian otak itu menyimpan informasi-informasi, yang kemudian informasi ini bisa dibangkitkan kembali untuk menghukumi suatu fakta. Itulah berpikir. Jadi berpikir ada 4 hal.
Satu, harus ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, itu nggak bisa dipikirin. Contoh, Nyi Roro Kidul itu ada atau tidak? Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Yang bilang ada, berarti dia bermasalah. Dan kadang-kadang orang bilang ada hanya gara-gara kata orang. Kata nenek saya ada Nyi Roro Kidul. Oh nggak ada, pokoknya ada. Saya sempat berdebat tentang Nyi Roro Kidul sama mahasiswa saya setengah jam. Dia bilang ada, saya bilang nggak ada. Lama-lama saya bilang, ya sudah saya nyerah. Nanti kalau ketemu Nyi Roro Kidul, tolong sampaikan salam dari Felix Xiao. Oke? Iya. Nanti sampaikan juga pada Nyi Roro Kidul, kalau ketemu Felix Xiao hati-hati, nanti saya makan. Lah kenapa? Kata Rasul, semua ada di laut, halal dimakan. Paham ya sekalian? Maka fakta itu harus ada. Kalau tidak ada fakta, kita nggak bisa berpikir. Kalau ada fakta, ada indera, baru bisa fakta itu dihantarkan kepada otak. Tapi yang paling penting di antara empat ini, fakta, indera, otak, yang paling penting adalah yang keempat, yaitu adalah maklumat sebelumnya atau referensi. Tanpa ada referensi, kita nggak akan bisa berpikir. Kita lanjut teman-teman sekalian. Referensi, lanjut kalau itu kalian. Nih, contoh, ayo baca bareng-bareng. Yang baris paling atas. Saya bayar Saya baris nanti di. Kenapa bacanya bandara, bukan bundar atau bandar? Oke, yang bawah. Masih tunggu bagasi di bawah. Yang bawah lagi. Antum udah di mana? Antum sudah di mana? Yang di bawah lagi. Jangan Muhammad ya. Yang di bawah. Saya kalau kesana sekarang juga. Kesana sekarang juga. Semua baca kesana. Kenapa nggak ada yang baca kesini? Karena Anda semua orang Indonesia. Paham ya? Bahwa referensi ini semua udah lengkap. Berulang kali di dalam kepala kita semua udah lengkap. Maka teman-teman bisa berpikir dengan sangat cepat kesana bukan kesini. Gara-gara referensi udah lengkap. Tapi kalau ini dikasih pada orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia, sampai yaumil kiamah dia nggak akan bisa baca. Paham teman-teman sekalian? Ini adalah bahasa Indonesia. Lebih sulit daripada bahasa Arab. Lihat tuh, huruf vokalnya hilang semua. Padahal huruf vokal Indonesia ada A, I, U, E, O. Bahasa Arab vokal cuma 3, A, U, I. Berarti kemungkinan nebak ini benar 20% teman-teman sekalian. Kalau nebak bahasa Arab gundul benar itu cuma 33%, lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Tapi Anda nggak kesulitan membacanya karena referensi. Oke, kalau ini kita lanjut lagi. Referensi. Ini lihat, enak nggak? Nah, tadi sudah sore. Lanjut lagi, enak nggak? Enak. Lanjut lagi, enak nggak? Nah, lanjut lagi, enak nggak? Nah, oke. Tahu nggak ini lagi apa? Lanjut. Oke, nggak usah lama-lama terus. Nah, artinya adalah apa? Tampaknya teman-teman sekalian, semua daripada kita merasa, berpikir, dan berbuat otomatis. Catat baik-baik. Otomatis berdasarkan referensi yang kita punya. Pulang dari sini, teman-teman mikir, mau makan apa ya? Maka saya jamin jawaban yang muncul di benak kita adalah segala sesuatu yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, dan sering kita pikirkan. Paham teman-teman sekalian? Referensi penting banget, dan saya bisa mengendalikan cara berpikir Anda walaupun saya bukan ahli mentalis, tapi saya bisa mengendalikan hanya dengan referensi. Contoh, gak usah dijawab karena nanti jadi iklan. Apapun makanannya, minumannya, oke, gak usah dijawab. Semua menjawab dalam kepalanya sama. Kenapa? Referensi. Innalladzina amanu. Lanjutannya, yang sering baca Quran, wa amilus solihah. Referensi. Lanjut lagi. Semua berpikir secara otomatis. Vampir yang dipikirin apa? Oke, lanjut, kita lihat. Ada yang mungkin yang mikir kayak begini. Kalau mikir kayak begini, berarti umurnya sama kayak Mas Cahyo. Karena apa? Berarti orang sudah tua melihat vampir kayak begini. Lanjut. Tapi zaman sekarang anak-anak ketawa. Tersenyum-senyum, vampir itu keren banget. Gue mau sama vampir. Cara merasa kita berbeda. Ada yang takut sama vampir, ada yang senang sama vampir. Tergantung referensi. Lanjut. Ada pula yang ketawa. Nah, kenapa? Vampirnya kayak begini. Nah, ini pelawakan. Referensi. Sekali lagi. Lanjut teman-teman sekalian. 95% apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, penting sekali. 95% daripada apapun yang kita pikirkan, rasakan, dan kita perbuat tergantung referensi. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Lanjut, silakan. Lanjut Mas. Apa kira-kira yang kebayang? Apa yang kebayang? Oke, lanjut. Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa teman-teman bayanginnya 1453? Karena teman-teman punya referensi. Kalau yang nggak tahu pasti bingung. Coba kita lihat lagi, seberapa kuat referensi. Lanjut, next Mas. Oke, apa yang kepikir? Semua orang Indonesia pasti tahu kemerdekaan Indonesia. Lanjut Mas. Apa ini? Sebagian kecil yang jawab Pi 3,14. Lanjut Mas. Apa ini? Apa Mas? Berarti routernya sering macet. Tahu angkanya adalah angka IP address untuk router. Yang lain bingung karena nggak punya referensi.
Bukan berarti Anda nggak pintar. Anda cuma nggak punya referensi itu aja. Lanjut Mas. Apa ini? Itu. Apa ini? Yang bisa dapat buku ini? Angkat tangan. Apa? Apa Mbak? Hah? Apa? Dari Fibonacci. Nah ini tuh Mbak. Nah ini namanya anak matematika nih. Iya. Nah, Silakan diterima diskon 10% ya. Oh iya, next Mas. Silakan. Ada yang tahu? Apa ini kira-kira apa ini? Apa ini 221 B? Apa? Apa? Salah. Apa ini? Baker Street 221 B, rumahnya Sherlock Holmes. Orang literatur pasti tahu, orang sering baca pasti tahu. Yang nggak sering baca biasanya nggak tahu. Atau yang nggak senang tentang serial itu nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi. Seberapa kuat referensi? Lanjut Mas. 122. Apa ini? Ya saya yakin ini nggak tahu. Kalau ada yang mau beli buku-buku saya di stand 122 itu masanya habis. Next Mas. Nah, apa pengaruh referensi? Penting sekali. Lanjut Mas. Pengaruh referensi. Oke, kita lihat. Lanjut. Sebutkan satu nama yang berkorelasi dengan ini. Satu nama. Berkorelasi. Sebutkan. Belum tahu. Belum tahu. Wajar. Karena referensi yang saya berikan baru satu. Lanjut Mas. Sebutkan satu nama yang berkorelasi dengan ini. Belum tahu. Lanjut Mas. Satu nama yang berkorelasi dengan ini. Terakhir. Semuanya bisa menjawab. Semakin banyak referensi, semakin cepat Anda mikir. Semakin banyak referensi, semakin tepat Anda bisa mikir. Lanjut Mas, kekuatan referensi. Orang kenalnya begini, Dracula Untold. Lanjut Mas, tapi nggak orang mengenal bahwa Dracula yang asli kayak begini. Orang nggak tahu bahwa Dracula itu ternyata musuh Islam. Orang nggak tahu Dracula itu ternyata pernah membantai puluhan ribu kaum muslimin. Kemudian dia mensate mayat-mayat kaum muslimin itu sehingga menginspirasi Bram Stoker, penulis Dracula, untuk menulis The Dracula. Gitu kan ya? Lanjut lagi Mas, kekuatan referensi. Kita lihat. Terus, nih, lihat. Antara yang sering dilakukan dengan yang nggak sering dilakukan. Sudah dibuat jalan, tapi orang milih jalan yang baru. Gitu kan ya? Karena dia terus melalui jalan itu, akhirnya terbentuk jalan yang baru. Referensi sama. Semakin sering diulang, semakin sering muncul, semakin kuat dia. Semakin nggak muncul, semakin nggak kuat dia. Terus Mas, lanjut. Sama. Ini jalan yang dulunya bagus, nggak digunakan, hancur. Sama kayak kita, nggak ada yang abadi. Semua harus dilatih. Lanjut Mas. Terus. Nah ini juga sama tentang jembatan. Lanjut Mas, terus. Pertanyaannya, kalau pikiran kita nilainya sebuah tanah yang sempurna, bila ditanam bunga, hadir bunga. Bila dibiarkan saja, ditempati ilalang juga. Sama, Anda mau memilih untuk menaruh referensi, tidak menaruh referensi, hasilnya sama. Kalau Anda taruh referensi yang bagus, jadinya bagus. Anda taruh referensi yang jelek, jadinya jelek. Nggak naruh apapun, jadinya jelek juga. Lanjut terus Mas. Pertanyaannya, anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita nanti, kita yang sekarang. Karena sekarang saya sangat lagi concern sekali pada anak-anak. Anak-anak kita referensinya apa sekarang? Anak-anak kita sekarang referensinya apa? Apa di benak mereka? Apa sih yang ada di benak mereka? Karena itu menentukan cara mereka berbuat. Sekarang yang lagi rame LGBT, gitu kan ya? Facebook memblokir, segala macam memblokir, segala macam urusan mendukung. Makanya LGBT rame. Tapi pertanyaannya, ada nggak anak-anak kecil yang terlibat LGBT? Kemarin di Palembang, kota kelahiran saya, terjadi satu kasus. Anak-anak kecil terlibat kasus seperti itu. Lah kenapa? Karena masifnya referensi yang diberikan pada mereka. Referensi dari buku, referensi dari sinetron, referensi dari manapun yang membentuk cara pikir mereka. Lanjut Mas, pertanyaannya lagi, apa yang di benak anak-anak kita ketika menyebut kata kuat? Siapa mereka? Apa yang di dalam benak anak-anak kita ketika menyebut kata tegas? Apa di dalam benak anak-anak kita ketika menyebut kata cerdas? Atau apa di benak anak-anak kita ketika menyebut berani, pantang menyerah, apalagi berani berkorban? Jangan-jangan di dalam benak anak-anak kita next semuanya isinya begini. Paham menurut kalian? Ini parah, bahaya, luar biasa. Karena anak-anak ketika sudah suka begini, langkah pertama ketika mereka sudah suka, kalau mereka sudah pasang poster, kalau mereka sudah mulai menyebut suka main-main begitu, itu sudah mulai mereka kagum. Langkah kedua setelah kagum pasti ada lanjutannya. Langkah kedua, meniru. Setelah meniru kedua, gaya hidup. Kalau sudah gitu, habis kita semua. Karena kenapa? Mereka bawa ideologi. Paham teman-teman sekalian? Kita khawatir banget, jangan jadi kepala anak kita kuat itu Hulk. Jangan jadi kepala anak kita jenius itu Iron Man. Padahal mereka nggak tahu referensi yang lain. Pertanyaannya, next, mereka tahu nggak bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini saya quotes dari teman saya Ustaz Cahyo, bahwa semuanya itu
itu tadi mungkin mengajarkan hebat, tapi mereka tidak pernah mengajarkan taat, yang itu yang menyelamatkan kita. Next teman-teman sekalian, ada nggak orang yang tahu tentang ini? Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Dia nyata, dia ada. Tidak hanya nyata, tidak hanya ada, dia terobsesi pada lisan Rasulullah SAW. Hanya satu hadis yang terus bersarang di kepala dia. Tapi satu hadis yang bersarang di kepala dia cukup bagi dia untuk membuat prestasi yang tidak pernah disamai oleh anak 21 tahun lainnya, teman-teman sekalian. Hanya satu saja hadis. Dia terobsesi pada sejarah, dia terobsesi pada Rasulullah, dia terobsesi pada Salahuddin Al-Ayyubi, dia terobsesi pada orang-orang hebat sebelum dia mengukir sejarah. Paham teman-teman sekalian? Tapi yang ini diceritakan nggak sama anak-anak kita? Teman-teman, kira-kira kalau kebayang kuat, yang kebikin siapa? Ada yang tahu kuat? Orang-orang gak banyak yang tahu bahwa di antara orang-orang yang ada di dalam Islam ada yang namanya Kok bin Amru At-Tamimi, yang dia kekuatannya setara 100 pasukan, yang dia nebas gajah Persia, pemimpin gajah Persia berikut sama cula-culanya dengan satu kali tebasan pedang. Dia orang nggak tahu kalau dia punya adik namanya Asim bin Amru At-Tamimi. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, siapa yang mau menyeberangi sungai Dajlah ini dengan janji Rasulullah bahwa mereka tidak akan celaka, Asim duluan angkat tangan, lalu menyeberangkan kudanya, berikut 60 pasukannya di sungai Dajlah yang sedang kemudian banjir, tanpa mereka basah sedikit pun kuda mereka jalan di atas air. Paham teman saya? Sangat memberani luar biasa. Siapa yang mengenal Anas bin Nadir yang berkorban demi Islam dan sebagainya? Mereka tidak ada dalam referensi anak kita. Nah, karena itulah teman-teman sekalian kita mengajak memahami sejarah, memasukkan, membanjiri sebanyak-banyaknya anak-anak kita dengan referensi Islam. Di sini pesta buku teman-teman sekalian. Dan bagi saya, setelah saya masuk Islam, tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan dengan buku. Maka kalau ke rumah saya semua itu buku semua. Lah kenapa? Minimal kalau anak saya belum baca, mereka suka ditemenin buku. Minimal kalau nanti mereka sudah bisa baca, mereka ditemenin buku juga. Mereka tahu bahwa buku senantiasa jadi referensi mereka. TV enggak. Lah kenapa? Itu referensi parah luar biasa. Paham teman saya? Kita nggak sadar kita sudah merusak anak kita sendiri. Kita nggak nambahin mereka referensi yang bagus. Kita nambahin mereka referensi yang buruk. Pertanyaan sederhana. Berapa tahun anak-anak kita sekarang pegang gadget? Berapa tahun anak kita sekarang pegang gadget? Ada yang 3 tahun sudah pegang gadget? Ada? Ada. Teman-teman sekalian, penelitian membuktikan anak-anak di bawah 3 tahun pegang gadget, sejam sehari mengurangi konsentrasi mereka minus 10% ketika mereka sudah dewasa. 2 jam 20%, 3 jam sehari 30%. Ini yang terjadi zaman sekarang. Referensi yang baik menghilang. Sedangkan referensi yang buruk terus-menerus ada. Karena itulah kita bikin buku-buku referensi tadi. Ada Ghozi, ada Muhammad Al-Fatih, ada Khilafah dan sebagainya. Untuk apa? Menghidupkan anak-anak kita ini. Dimasukkan referensi yang bagus supaya cara pikirnya bagus, perasaannya bagus, dan perbuatannya juga bagus. Yang terakhir teman-teman sekalian, lanjut lagi. Untuk pertama kali kita bisa mengukir sejarah. Maka langkah pertama, pahami sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.